Steffi mondar-mandir di ruang kantornya. Ia sudah tertangkap basah oleh Seruni. Bagaimana caranya supaya Seruni percaya padanya lagi? Semua bukti terlalu jelas, Steffi bahkan tidak bisa lagi membela diri. Ah, sialan. Kenapa bisa bertemu Tante Runi di sana? Sekarang, aku harus apa supaya aku tetap mendapat dukungan darinya? Aku sudah memisahkan Haruna dan Tristan. Semuanya akan sia-sia kalau aku tetap tidak bisa menikah dengan Tristan. Steffi menggerutu sendiri. Tok, tok, tok. Masuk. Permisi Nona Presdir. Ada tamu untuk Anda, ucap sekretarisnya. Siapa? Tuan Levi, jawab sekretaris itu. Levi? Ada apa? Tidak biasanya Levi mencari Steffi, apalagi mencari sampai ke kantor. Steffi sedikit waspada. Ia tahu, Levi adalah orang kepercayaan Tristan. Suruh dia masuk. Baik Nona. Sekretaris keluar, Levi masuk dan menutup pintu. Tanpa aba-aba, Levi langsung mencekik leher Steffi. Ia tahu semua kejadian ini berhubungan dengan Steffi. Apa kau tidak takut, kalau aku akan melaporkanmu atas tindakan penyerangan, ucap Steffi dengan senyum sinis. Aku tidak peduli. Aku ingin kau katakan sejujurnya. Semua kesalahpahaman di antara mereka, itu ulahmu benar. Salah paham bagaimana? Itu nyata. Tristan memperkosa Haruna sampai hamil, semua sudah sangat jelas bukan? Steffi menepis tangan yang mencekik lehernya. Levi tidak akan benar-benar mencekik Steffi. Ia hanya mencengkeram untuk menakuti saja. Namun, Steffi sama sekali tidak merasa takut. Aku sudah tahu soal rekaman suara itu. Apa yang kau lakukan pada Haruna? Dia jelas-jelas tidak akan menggugurkan kandungannya. Tapi di rumah sakit, Haruna berkata kalau dia sudah menggugurkannya, ucap Levi marah. Hanya sedikit membantunya dengan obat penggugur kandungan, jawab Steffi santai. Kurang ajar. Kamu tega membuat Haruna dan Tristan kehilangan bayi mereka. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, lihat saja. Levi mengacungkan telunjuk dan mengancam Steffi. Dengan tidak tahu malu, Steffi menarik telunjuk Levi dan menggodanya. Steffi merangkul leher Levi. Tangannya menyentuh setiap bagian wajah Levi, membuat asisten kepercayaan Tristan itu merasa jijik. Lepaskan tanganmu, dariku. Ayolah Lev. Kamu bisa menjadi pendampingku, asalkan kamu mau membantuku, rayu Steffi. Aku ulangi sekali lagi. Lepaskan tanganmu. Levi meninggikan nada bicaranya. Namun, Steffi justru nekat mengecup bibir Levi. Di saat yang sama, Tristan menerobos masuk. Levi mendorong Steffi sampai menabrak meja kerjanya. Dengan santainya, Steffi tersenyum. Jadi, kau membantu wanita murahan ini? Tristan meradang. Ia berpikir Levi mengkhianatinya. Tidak Presdir. Anda salah paham. Saya kemari justru karena... Karena apa? Karena ingin merayakan keberhasilan kalian, cibir Tristan. Tristan! Dengarkan aku. Aku kesini bukan karena apa yang ada di pikiranmu. Aku sudah merekam semua perkataan Steffi. Levi mengeluarkan ponsel yang sedari tadi menyala. Ia sengaja menjebak Steffi untuk mendapatkan bukti. Apa? Steffi terkejut. Ia tidak menyangka kalau lagi-lagi dia tertangkap basah. Dengarkan saja. Levi memberikan rekaman itu. Tristan tidak lagi mencurigai Levi bersekongkol dengan Steffi. Ia mendengarkan semua ucapan Steffi dan Levi dari ponsel. Namun, ia tidak bisa melaporkan Steffi. Tuduhan yang dijatuhkan kepada Steffi terlalu lemah. Terkecuali, jika Haruna sendiri yang melaporkan tindakan Steffi yang telah memberinya obat penggugur kandungan. Jadi, kau yang membunuh anakku, tanya Tristan dengan wajah merah padam. Ia melangkah perlahan-lahan mendekati Steffi. Steffi ketakutan, ia mundur menjauhi Tristan. Habis sudah. Semua rencananya berantakan. Tristan bahkan sudah tahu kalau dia yang membuat Haruna keguguran. Apa yang kau berikan pada Haruna? Steffi terus mundur sampai dia tidak bisa mundur lagi karena tersudut di kaca jendela kantor. Steffi tidak menjawab pertanyaan Tristan. Ia menelan saliva. Tatapan Tristan seakan merontokkan semua tulangnya. Aku tanya, apa yang kau berikan pada Haruna? Suara teriakan Tristan terdengar sampai ke depan pintu.
Sekretaris Stevie, Wulan, akhirnya masuk dan terkejut karena Stevie sedang diancam oleh Tristan dengan sebuah pena. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Wulan. Ia akan menelpon keamanan, tapi Levi segera menahan tangannya dan merebut ponsel Wulan. Wulan ketakutan, ia terdiam dan tidak berani melawan Levi. Tristan masih menanyakan hal yang sama berkali-kali. Namun, Stevie tetap diam. "Pelak! Ah!" Wulan memekik saat Tristan menampar wajah Stevie. "Kau adalah wanita pertama dan terakhir yang aku tampar. Jangan sampai, kau juga wanita pertama yang aku bunuh. Kau akan menyesali ini, Tristan. Aku akan mengadukan perbuatanmu pada ayahku." Stevie mengancam. "Ya, silakan. Mengadulah pada ayahmu. Lalu aku bisa membongkar semua kejahatanmu di depan ayahmu. Om Bima memiliki hati yang lebih bersih darimu. Aku yakin, kau tidak akan mendapatkan pembelaan dari ayahmu." "Sial, dia benar, Papa tidak akan membelaku," pikir Stevie. "Sekarang, katakan padaku. Ini kesempatan terakhir untukmu," ucap Tristan dengan seringai menyeramkan. "Oke," aku jawab. "Aku hanya memberikan cairan dan obat untuk terlambat datang bulan. Lagi pula, Haruna sudah membencimu dan meninggalkanmu. Untuk apa lagi kau masih peduli dengan apa yang terjadi padanya?" cibir Stevie. Wulan menganga tak percaya. Ternyata Nona Presdir yang terlihat anggun dan elegan itu seorang yang sangat jahat. Presdir yang baik di mata Wulan itu tega membuat seseorang keguguran. Setelah mendapatkan jawaban dari Stevie, Tristan mengajak Levi pergi. Ia meletakkan pena yang dipegangnya di meja. Tubuh Stevie merosot dan terjatuh ke lantai. Ia merasa tidak sanggup berdiri. "Nona," seru Wulan. Ia segera berlari membantu Stevie untuk bangun dan mendudukkan Stevie di kursinya. Dalam hati, Wulan merasa tidak suka dengan Stevie. Wulan seorang ibu, ia tahu seperti apa rasanya kehilangan bayi dalam perutnya saat ia mengalami keguguran. Tapi, wanita di depannya ini justru sengaja membuat orang lain keguguran. "Ini pantas untukmu," batin Wulan. "Mau saya ambilkan minum Nona?" tanya Wulan. Stevie mengangguk. Wulan pergi ke pantry sambil membawa gelas kosong dari meja kerja Stevie. Meskipun ia tidak menyukai Stevie, tapi ia membutuhkan pekerjaan. Ia tetap melayani Stevie. Malam hari, Stevie bersiap untuk pulang. Ia pergi ke parkiran bawah tanah. Suasana sudah sepi. Hanya ada 3 mobil termasuk mobil Stevie. Saat Stevie sedang membuka pintu mobilnya, 2 orang preman menyekapnya dan membawanya masuk ke dalam mobil hitam. Di dalam mobil itu, ada Tristan dan Levi yang menunggu. Tristan menyapa dengan senyuman sinis. Sementara Levi, ia hanya diam. "Apa yang mau kau lakukan?" tanya Stevie. "Hanya ingin membantumu sedikit." Tristan membuka botol obat terlambat datang bulan. "Kau sangat suka tidur dengan pria manapun yang kau mau. Biar aku bantu, supaya kau tidak hamil," ucap Tristan. "Gila kamu, Tris. Kamu mau membuatku mandul? Dengan itu?" "Hahaha," ejek Stevie. Ia tertawa karena ucapan Tristan terdengar lucu baginya. "Oh, aku lupa memasukkan ini," ucap Tristan sambil memasukkan beberapa pil herbal. "Untuk sekedar info. Ini obat untuk mengeringkan rahim. Kau pasti menyukainya." Stevie mulai memberontak dan berteriak meminta dilepaskan. Namun, kedua preman itu sudah memegangi Stevie dengan kuat. Membuka mulut Stevie lebar dan meminumkan obat dari tangan Tristan. Setelah itu, mereka melempar Stevie keluar dari mobil. Levi segera tancap gas dan meninggalkan parkiran. Stevie terbaring di parkiran bawah tanah. Ia bangun dan mencoba memuntahkan air yang masuk ke dalam mulutnya. Sia-sia. Semua air itu sudah masuk ke dalam perutnya. "Ah! Tristan! Brengsek!" Stevie memaki Tristan yang sudah pergi. Ia pikir Tristan tidak akan melakukan apapun padanya. Rupanya Tristan sudah menyiapkan rencana membalas perbuatannya. 8 bulan kemudian, Haruna berdiri di pemakaman dengan perut yang sudah membesar. Usia kandungannya sudah 9 bulan lebih 9 hari. Sudah mendekati hari untuk melahirkan. Hari ini, Big Moon, pembantu yang baru 8 bulan bekerja dengan keluarganya, meninggal dunia. Kamal, Vivi, Anggi, dan Kiara sudah pulang lebih dulu dari pemakaman.
Haruna masih berdiri di depan makam Bigmun. Haruna merasa bersalah. Bigmun meninggal karena mencoba melindungi Haruna yang hampir terjatuh dari tangga. Haruna selamat, tapi Bigmun terjatuh dari tangga dan meninggal dunia. Putra sulung Bigmun, Asep, bahkan menyalahkan Haruna. Ia memaki Haruna dan melarangnya hadir di pemakaman ibunya. Karena itulah, Haruna datang ke pemakaman setelah semua orang pergi. Bigmun, maafkan aku. Aku sudah membuat bibi seperti ini. Haruna menaburkan bunga di atas tanah pemakaman yang masih basah. Ia sangat merasa bersalah. Di salah satu makam yang tidak jauh dari makam almarhum Bigmun, seorang pria sedang menaburkan bunga. Makam itu terlihat sudah sangat lama, tapi masih terawat bersih. Saat ia berbalik, pandangannya tertuju pada wanita hamil yang mengenakan pakaian hitam di depannya. Pria itu sangat mengingat wajah wanita yang sedang menangis itu. Ia mendekat untuk memastikan penglihatannya. Benar saja, ia mengenal wanita hamil itu. Haruna. Pak Abi. Mereka terpaku saling menatap. Haruna tersenyum. Ia memandang sekeliling. Cantika tidak ikut, tanya Haruna. Cantika menunggu di mobil. Kenapa kamu ada di sini? Bapak sendiri, kenapa bisa ada di sini? Bukannya tinggal di Semarang? Keduanya saling melempar pertanyaan. Tidak tahu harus apa, Haruna mengajak Abimanyu pergi dari area pemakaman. Mereka melangkah pelan menuju parkiran. Cantika keluar dari dalam mobil saat melihat Haruna berjalan bersama ayahnya. Tante Na. Halo cantik, balas Haruna sambil melambai. Cantika melihat perut Haruna yang membesar. Haruna membelai rambut Cantika. Gadis kecil itu menyentuh perut besar Haruna. Di sini ada dedek bayi ya, tanya Cantika dengan mata berbinar. Ia sering mendengar teman-temannya bercerita tentang perasaan saat ibu mereka hamil. Mereka sangat bahagia karena akan mendapat adik. Cantika bahagia, seperti seorang kakak yang akan mendapat adik. Ia mengusap-usap perut Haruna dan tertawa saat tangannya merasakan bayi di dalam perut Haruna bergerak. Abimanyu ikut tertawa. Gerak tante. Dedek bayi gerak, ucap Cantika. Iya sayang. Oh iya. Pak Abi belum jawab pertanyaan saya. Kenapa kalian ada di sini? Kami biasa ke sini setahun sekali. Almarhum ibunya Cantika berasal dari sini. Dia minta dimakamkan di sini sebelum meninggal dulu. Sekarang giliranmu, ucap Abimanyu. Ia sangat ingin tahu, kenapa Haruna ada di sini. Ia juga penasaran dengan siapa Haruna menikah. Kami sekeluarga pindah ke sini sejak 8 bulan lalu. Haruna mulai merasakan sakit karena berdiri terlalu lama. Ia mengedarkan pandangan, mencari tempat yang bisa dipakai untuk duduk dan beristirahat. Namun, di parkiran itu tidak ada apapun yang bisa dipakai untuk duduk. Mau aku antar pulang? Sebenarnya, rumah saya tidak jauh dari sini. Saya bisa berjalan kaki, tidak perlu diantar, tolak Haruna. Tidak apa-apa. Sekalian kami ingin berkunjung ke rumah. Itu, kalau boleh, ucap Abimanyu. Cantik juga mau ke rumah tante, boleh kan tante? Boleh. Tapi, bisakah Pak Abi merahasiakan ini dari siapapun? Saya punya alasan, kenapa saya bisa sampai di sini. Abimanyu bersedia merahasiakannya. Ia dan Cantika mengantar Haruna sampai ke rumah. Beberapa tetangga yang lewat di depan rumah Haruna mulai berbisik. Mungkin itu suaminya. Sejak pindah, kita tidak pernah melihat suaminya. Salah satu tetangga berbisik. Pasti istri simpanan, timpal yang lainnya. Kata-kata mereka tentu saja masih bisa didengar oleh Haruna. Tapi, Haruna berpura-pura tidak tahu. Meskipun, ia merasa tidak enak hati karena Abimanyu ikut dibicarakan oleh tetangganya. Silakan masuk, ucap Haruna mempersilakan. Terima kasih. Abimanyu masuk ke dalam rumah sambil menggendong Cantika. Usia Cantika sebaya dengan Kiara. Saat melihat ada orang yang datang, Kiara segera berlari mencari kakek dan neneknya. Tidak lama kemudian, Kamal dan Anggi menemui Haruna di ruang tamu. Luna, siapa dia? Tanya Anggi. Ia takut Haruna diperdaya lagi oleh laki-laki. Abimanyu mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Saya Abimanyu tante. Kami pernah bertemu sekali di Jakarta, ucap Abimanyu dengan sopan. Oh. Anggi menjawab pendek sambil menjabat tangan Abimanyu.
Ia menilai Abimanyu sebagai pria yang sopan. Kekhawatirannya sedikit berkurang. Silakan duduk Nak Abi. Siapa gadis manis ini? Tanya Kamal sambil tersenyum. Cantik kakek. Cantika turun dari pangkuan Abimanyu dan memeluk Kamal tanpa ragu. Cantik. Tidak boleh nakal, seru Abimanyu memanggil Cantika. Tidak apa-apa. Kakek senang kok. Oh iya, Cantik mau main sama cucu kakek tidak? Mau kek? Cantika langsung menjawab senang. Kamal mengajak Cantika masuk ke dalam dan membawanya menemui Kiara yang sedang bermain di taman belakang. Sementara Anggi, ia pergi ke dapur untuk membuat minuman. Tinggal Haruna dan Abimanyu berdua. Di mana suamimu? Tanya Abimanyu. Tidak ada. Jawaban singkat Haruna terlalu ambigu bagi Abimanyu. Entah apa maksud Haruna dengan mengatakan tidak ada. Apakah tidak ada karena meninggal atau bercerai, atau mungkin tidak punya suami? Abimanyu menerka-nerka dalam hati. Sudah 8 bulan berlalu sejak Sinta mendapatkan info dari rumah sakit. Berkat bantuan Tristan, Sinta mendapatkan kebenaran bahwa ia melahirkan anak kembar perempuan. Sinta mencoba mencarinya, tetapi ia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Selain foto itu, tidak ada lagi petunjuk yang lain. Tiba-tiba terdengar suara tukang pos. Ia memberikan amplop yang sama seperti 8 bulan lalu. Ada nama Sinta, tapi tidak ada nama dan alamat si pengirim. Boleh saya tahu siapa yang mengirim surat ini? Tanya Sinta. Saya tidak tahu. Tapi, surat ini saya ambil dari kantor saya. Sepertinya bukan orang dari luar kota atau luar daerah, ucap tukang pos memberi pendapat. Benar juga. Kalau begitu, saya akan mencari petunjuk dari kantor pos. Terima kasih Pak. Sinta menerima surat itu dan membawanya ke kamar. Ia membuka surat itu. Ada sebuah alamat yang tertulis di sana. Sinta segera pergi mencari alamat yang dimaksud dalam surat. Ia pergi tanpa pamit kepada Tristan yang sedang ada di rumah. Sinta hanya ingin segera menuju alamat itu. Tristan khawatir dan mengikuti Sinta dengan mobilnya. Sementara Sinta di dalam mobil taksi di depan. Ia memberikan alamat di dalam surat kepada sopir taksi. Alamat yang dituju ternyata berada di sebuah komplek apartemen tua. Komplek itu memang terlihat tua dari segi bangunan. Tapi, komplek itu lumayan ramai. Bisa dibilang penuh karena setiap kali Sinta menaiki tangga, selalu ada sekelompok orang yang berkumpul dan bercengkrama. Sinta tiba di depan pintu dengan nomor 45. Apartemen yang dituju oleh Sinta terletak di lantai 5. Dengan dada berdebar-debar, Sinta mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ceklek. Seorang gadis membuka pintu dan menatap penuh rindu ke arah Sinta. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sinta mengulurkan tangan dan menyentuh wajah gadis itu. Non Haruna. Dari balik tiang, Tristan yang bersembunyi itu pun tercengang. Haruna? Batin Tristan. Mendengar nama Haruna, Tristan segera berlari menghampiri Sinta. Matanya membelalak lebar saat melihat Haruna berdiri di depan Sinta. Tanpa izin, Tristan langsung menarik Haruna ke dalam pelukannya. Ia mendekap penuh kerinduan. Pelukannya sangat erat, membuat gadis itu kesulitan untuk bernapas. Dengan sekuat tenaga, gadis itu mendorong dan melepaskan diri dari Tristan. Aku bukan Haruna. Gadis itu berteriak. Sinta dan Tristan saling memandang. Tidak mungkin mereka mengenali orang yang salah. Jelas-jelas, wajah, postur tubuh, usia, dan semua yang ada di depan mata mereka adalah milik Haruna. Lalu, siapa dia, kalau bukan Haruna? Haruna. Aku tahu aku sudah salah. Jangan berpura-pura tidak mengenalku. Maafkan aku. Kembalilah padaku Haruna. Kalian salah orang. Aku bukan Haruna, aku Haruka, kembaran Haruna. Dek. Tristan tertegun. Ia tidak pernah mendengar bahwa Haruna memiliki saudara kembar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi saat Tristan sadar dari lamunannya, pintu apartemen sudah tertutup. Haruka menarik Sinta masuk ke dalam apartemen dan membiarkan Tristan dengan lamunannya. Haruka? Apa benar Haruna memiliki kembaran? Atau itu hanya alasan dia untuk menolakku, gumam Tristan. Ia mengetuk pintu apartemen, tapi tidak juga dibuka.
Para tetangga yang berada di sampingnya merasa terganggu dan keluar dari kamar apartemen mereka. Tristan merasa bersalah dan meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Ia memutuskan untuk menunggu Sinta dan Haruka keluar. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Abimanyu berpamitan. Namun, putrinya masih tidak mau berpisah dengan Haruna. Abimanyu jadi serba salah. Ia tidak mungkin meninggalkan Cantika untuk menginap karena mereka harus pulang ke Semarang. Papa, Cantik mau di sini saja sama Tante Na dan Kiara, rajuk Cantika. Sayang. Rumah ini dan rumah kakek Sutejo sangat jauh. Nanti, kalau Cantik mau pulang jadi susah, bujuk Abimanyu. Gak mau. Cantik mau sama Tante Na, ucap Cantika. Tiba-tiba, Haruna merasakan perutnya sakit. Mereka semua panik melihat Haruna meringis sambil memegangi perutnya. Dengan sigap bak suami siaga, Abimanyu memapa Haruna masuk ke dalam mobilnya. Om, Tante, sepertinya Haruna akan melahirkan. Mari kita bawa ke rumah sakit, seru Abimanyu. Oh. Iya, sebentar. Anggi masuk ke dalam rumah, menitipkan Cantika dan Kiara pada Vivi. Anggi juga mengambil beberapa pasang baju bayi dan baju Haruna dari kamar Haruna. Ia bergegas masuk ke dalam mobil bersama Kamal. Abimanyu menanyakan arah rumah sakit pada Kamal. Namun, mereka belum pernah pergi ke rumah sakit. Selama ini, Haruna memeriksakan kehamilan hanya di posyandu sebulan sekali. Abimanyu membuka aplikasi peta di ponselnya dan mencari rumah sakit terdekat dari desa Sindang Kasih. Tiba di parkiran rumah sakit, Abimanyu keluar dan melapor ke bagian UGD untuk membawa berangkar. Tidak berapa lama, Abimanyu sudah keluar lagi beserta 2 orang petugas yang membawa berangkar. Haruna dibaringkan di ranjang dorong dan dibawa menuju ruang bersalin. Anggi, Kamal, dan Abimanyu menunggu dengan cemas di depan ruang bersalin. Anggi tersenyum melihat Abimanyu begitu mengkhawatirkan Haruna. Abimanyu mondar-mandir dengan gelisah, seakan ia sedang menunggu istrinya melahirkan. Nak Abi. Iya Tante, sahut Abimanyu. Nak Abi, mencintai Haruna, tanya Anggi. Mama, seru Kamal. Ia tidak enak hati dengan pertanyaan Anggi pada Abimanyu. Haruna hamil di luar nikah, bagaimana mungkin Kamal mengharapkan Abimanyu bisa mencintai putrinya? Itu, saya, memang memiliki perasaan pada Haruna Tante. Tapi, saya tidak akan mengganggu rumah tangga Haruna, jawab Abimanyu. Ia berpikir, Anggi merasa tidak suka dengan sikap Abimanyu yang terlalu dekat dan perhatian kepada Haruna. Bagaimana jika Haruna tidak memiliki suami? Apa, Nak Abi akan menerima Haruna? Tanya Anggi kembali. Ia bertanya banyak hal tentang perasaan Abi. Anggi ingin Haruna bahagia dengan orang yang baik seperti Abimanyu. Mama, Hardik Kamal. Nak Abi, jangan dengarkan ucapan istri saya. Dia memang terkadang suka berbicara sembarangan. Kamal menarik Anggi pergi menjauh dari Abimanyu. Sementara Abimanyu, ia memikirkan ucapan Anggi. Tidak memiliki suami? Tapi, status Haruna menikah? Abimanyu sungguh tidak memahami arah pembicaraan Anggi. Kamal membawa Anggi ke lobi rumah sakit. Mereka mencari kursi untuk duduk dan berbicara dengan tenang. Kamal memang suka dengan Abimanyu, tapi bukan berarti harus memaksa Abimanyu untuk menerima putrinya. Papa ini kenapa? Mama yang kenapa? Kenapa Mama bicara seperti itu pada Abi? Mama melihat Abi sangat peduli pada putri kita. Apa Mama salah, kalau Mama ingin dia bersama putri kita? Tanya Anggi dengan suara serak menahan tangis. Ia sangat sedih dengan nasib Haruna. Haruna kerap mendapat cibiran dari warga karena hamil tanpa suami. Statusnya di dalam kartu keluarga memang sudah menikah. Tapi, kenyataan bahwa Haruna hamil dan mereka tidak pernah melihat siapa suami Haruna, membuat Haruna menyandang gelar istri simpanan. Lambat laun, para warga akan tahu bahwa Haruna belum pernah menikah. Semua data-data identitasnya telah dipalsukan oleh Cipto. Anggi ingin menyelamatkan Haruna dari aib yang entah kapan akan terbongkar. Mama, kita tidak boleh mengambil inisiatif tanpa berpikir. Bagaimana dengan Haruna? Apa dia memiliki perasaan yang sama juga seperti perasaan Abi? Papa juga ingin Haruna bahagia, tapi tidak begini Mama, ungkap Kamal. Anggi menghela napas berat. Ia sadar apa yang suaminya ucapkan memang benar. Jika Haruna tidak memiliki perasaan pada Abi, itu sama saja dengan Anggi memaksa Haruna berumah tangga tanpa cinta.
Ia ingin Haruna bahagia, bukan tersiksa karena terpaksa. Sinta keluar dari apartemen. Haruka segera menutup pintu supaya Tristan tidak mengganggunya. Sinta melangkah dengan tatapan kosong. Langkah kakinya terasa seperti mengambang dari lantai apartemen yang dipijaknya. Kilasan-kilasan kisah pemerkosaan Haruna tergambar jelas di dalam ingatan Sinta. Air matanya terjatuh. Semakin lama, dadanya terasa sesak dan akhirnya Sinta ambruk di lantai. Ia menangis sejadinya. Ia bersimpuh di lantai tangga apartemen. Tristan kebingungan. Ia ingin menanyakan tentang apa yang mereka bicarakan. Namun, ia semakin kebingungan karena Sinta menangis meraung-raung setelah keluar dari apartemen Haruka. "Bu, ada apa?" "Tenang," bujuk Tristan. Sinta bangun dan mencekik Tristan. "Kamu biadab. Kamu yang sudah aku anggap sebagai putraku, tapi kamu telah menyakiti putriku. Bajingan. Aku akan membunuhmu," teriak Sinta. "Setengah jam yang lalu." "Silakan duduk, Bu. Saya panggilkan ayah saya," ucap Haruka. Tidak lama, keluar seorang pria paruh baya yang duduk di kursi roda. Sinta tidak mengenal pria itu. Namun, pria itu mengenal nama Sinta. "Sinta. Maaf, aku memanggilmu kemari diam-diam." "Tidak apa-apa. Tapi, bolehkah saya tahu Anda siapa?" "Aku Mamoru, teman almarhum suamimu. Suamimu menitipkan kedua anakmu padaku. Kami bekerja sebagai detektif swasta. Ada sebuah kasus besar dari luar negeri yang membuat kami terancam. Aku kehilangan istri dan anak tunggalku. Istriku melahirkan bersamaan denganmu. Jadi, saat mereka diberikan padaku, tidak ada yang mengetahuinya selain dokter yang membantu kalian melahirkan. Awalnya aku mengurus kedua putrimu dan juga putriku. Istriku, Ayame, meninggal saat kedua anak kembarmu berusia 5 tahun. Aku tidak sanggup mengurus kedua putrimu dan menitipkan salah satunya di panti. Bapak jangan mengada-ada. Saya hanya melahirkan satu orang putri dan suami saya sudah membuangnya entah kemana." Sinta tidak mempercayai ucapan Mamoru. Ia tidak pernah mendengar kalau suaminya bekerja sebagai detektif. Selama mereka berumah tangga, Sinta hanya tahu kalau suaminya buruh serabutan.